Halo, assalamualaikum. Kita akan menghitung PPh untuk PT perorangan untuk tahun pajak 2022 yang akan kita laporkan pajaknya di bulan Januari sampai April 2023 ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, ini adalah video mengenai cara menghitung pajak penghasilan untuk perseroan perorangan atau yang biasa disebut PT perorangan untuk tahun pajak 2022 ini. Banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram kami, ke Telegram kami, maupun berbagai kanal media sosial kami yang menanyakan mengenai menghitung PPh perorangan. Ini dipersamakan dengan orang pribadi atau dipersamakan dengan badan. Kita akan temukan jawabannya di sini. Namun sebelum kita bahas, tentunya kami ajak kembali pemirsa Tips Pajak Media serta pembaca tipspajak.com untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada akhirnya, literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat dan para wajib pajak dapat melaporkan pajak-pajaknya dengan baik, benar, serta hemat. Kenapa hemat? Ya, karena seluruh tutorial-tutorial yang ada di Tips Pajak Media ini adalah gratis alias tidak dipungut biaya suatu apapun. Baik, menghitung pajak perseroan perorangan atau PT perorangan seperti ini. Ini banyak sekali mungkin tahun 2022 ini seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang memudahkan kita sekarang orang per orang untuk bisa membuat PT. Ya benar, membuat PT. PT yang hanya dimiliki oleh satu orang yang disebut perseroan perorangan atau PT perorangan. Jika Anda telah membuat PT dan membuat NPWP-nya di tahun 2022, artinya di tahun 2023 ini Anda harus melaporkan SPT tahunan badan. Ya benar, SPT tahunan badan. Seperti itu. Dan daftar isinya ada seperti ini. Nanti kita akan menghitung PT perorangan dengan beberapa kriteria. Yang pertama adalah PT perorangan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Kemudian PT perorangan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kemudian PT perorangan yang omsetnya 4,8 sampai dengan 50 miliar. Dan PT perorangan yang omsetnya di atas 50 miliar. Untuk yang 2.2 sampai dengan 2.4 ini adalah PT perorangan yang sudah harus dikenakan PPh dengan tarif umum. Atau yang ketika Anda mendaftar, Anda mencentang. Ketika Anda mendaftar NPWP, Anda mencentang akan melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan tarif PPh pasal 17 atau tarif umum PPh. Ya, untuk 2 sampai dengan 4 ini. Berikutnya, di sini akan kami bahas terlebih dahulu mengenai PT perorangan ini masuknya badan atau orang pribadi di perlakuan pajaknya. Nah, dasar hukum, persyaratan NPWP, dan fasilitas PPh perorangan sebelumnya telah kami bahas di sini. Kita buka sebentar. Ya. Oke ya, kita review sebentar. Beberapa poin penting adalah langsung kita loncat ke sini ya. Nah, perseroan perorangan ini termasuk orang pribadi atau badan? Oke, kita lihat dulu definisinya. Perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh satu orang. Sehingga wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan, ya, merupakan subjek pajak badan. Kemudian untuk PPh perorangan, karena merupakan wajib pajak badan, maka perseroan perorangan tidak berhak atas fasilitas yang omset 500 juta tidak kena pajak. Nah, tidak berhak atas itu ya. Karena fasilitas yang 500 juta rupiah tidak kena pajak adalah berlaku untuk wajib pajak orang pribadi.
Oke. Namun PP perseroan perorangan ini masih dapat menggunakan PP 23 alias 0,5% dari omset. Seperti itu ya. Oke, kita close, kita kembali. Nah, salah satu poin penting adalah perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan, sehingga pelaporan SPT-nya sama dengan wajib pajak badan. Artinya, jika Anda tidak lapor atau terlambat lapor SPT tahunan badan, maka siap-siap Anda dikenakan denda Rp1.000.000 untuk 1 tahun pajaknya. Lalu PT Perorangan tidak berhak atas fasilitas omset 500 juta tidak kena pajak, namun berhak atas fasilitas tarif badan 50% dari tarif normal. Oke, kita praktekkan menghitung pajak PT Perorangan tahun 2023 ini. Untuk menentukan perhitungan PPh badan PT Perorangan, terlebih dahulu kita harus membedakan bentuk badan usaha, tahun terdaftar NPWP, dan peredaran usaha. Sehingga dari kriteria ini akan dihasilkan 4 jenis. Yang pertama adalah PT Perorangan yang masih dikenai PPh final 0,5%, kemudian PT Perorangan yang harus sudah menggunakan tarif normal PPh, di mana nomor 2 ini terdiri dari 3 jenis, yang omsetnya kurang dari 4,8, yang omsetnya antara 4,8 sampai dengan 50 miliar, dan yang omsetnya lebih dari 50 miliar. Oke, pertama kita akan masuk di jenis yang pertama, yaitu PT Perorangan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Ini yang pertama. Syarat perseroan perorangan yang masuk kriteria ini adalah memiliki NPWP tahun 2020 atau setelahnya. 2020, 2021, 2022. Yang omset 2019, 2020, dan 2021 kurang dari 4,8 miliar. PPh badan terutang adalah 0,5% dari omset bulanannya dan terutang tiap bulan. Menghitung PPh-nya seperti contoh di bawah ini. Contoh, PT Perorangan namanya Tips Pajak Media berdiri tahun 2020. Omset selama 2022 sebesar 840 juta rupiah. Maka PPh badan terutang adalah 0,5% kali 840 juta rupiah atau 4.200.000 rupiah. PPh final dibayar per masa pajak berdasar daftar peredaran usaha. Seperti ini. Jadi ini mutlak harus dibikin ya jika Anda masih dikenakan PPh final 0,5%. Bikin peredaran usaha per bulan sehingga nanti ketahuan berapa PPh finalnya per bulan. Contohnya seperti ini. Oke, PT Tips Pajak Media ini omsetnya flat 70 juta rupiah kali 12 di 840 juta rupiah, sehingga pajak yang dibayar dalam setahun adalah 4.200.000 rupiah. Baik, sederhana ya. Itulah yang pertama tadi, yaitu PT Perorangan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Menghitungnya adalah seperti itu, 0,5% dari omset. Kita masuk ke kategori yang kedua. PT Perorangan yang telah dikenakan PPh tarif normal, tarif umum, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Untuk perseroan perorangan yang sudah harus menggunakan tarif normal dan omset kurang dari 4,8 miliar, maka besarnya PPh badan tahun 2022 adalah 11% kali penghasilan kena pajak atau laba usahanya. Dari mana tarif 11% ini? Tarif 11% adalah tarif PPh badan tahun 2022 sebesar 22% dikalikan fasilitasnya pengurangan sebesar 50%. Jadi 22% dikalikan 50% sama dengan 11% dari penghasilan kena pajak. Oke ya, langsung contoh kasus. PT Tips Pajak Media memiliki NPWP sejak Januari 2019, omset 2021 4 miliar. Artinya ini sudah tidak berhak menggunakan tarif final, sudah harus tarif normal, tarif umum. Sehingga PPh badan terutangnya adalah langsung saja laba bersih 400 juta rupiah ini dikalikan 22%.
kalikan lagi 50%. Atau setara dengan 11% dikalikan 400 juta rupiah atau 44 juta rupiah. Jika wajib pajak tidak punya kredit pajak PPh pasal 25 badan atau PPh pasal 22 atau PPh pasal 23, maka 44 juta rupiah ini adalah PPh badan yang harus dibayar di akhir tahun pajak yang namanya adalah PPh pasal 29. Setelah ini maka silakan buat kode billingnya 41126, kode jenis setoran 200 dan tahun pajak 2022. Cara menuangkan dalam SPT-nya, lihat artikel ini. Oke, kita tengok sejenak. Menuangkan dalam SPT adalah seperti ini ya. Cara lapor SPT-nya, masukkan biaya-biaya dalam 1771 ayat 2, mohon maaf, 1771(2), masukkan biaya-biayanya di sini, kemudian masukkan peredaran usaha HPP di sini, ya, kemudian akan ketemu jumlah penghasilan neto komersialnya 400 juta, lalu akan terbawa ke induk 1771. Di sini 400 juta dan kena tarif PPh pasal 31E adalah di 44 juta rupiah. Ya. Sudah seperti itu. Baik, itulah kategori kedua, yakni PT perorangan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar yang sudah harus menggunakan tarif normal atau tarif umum PPh. Next, kita akan masuk ke kriteria ketiga, yakni PT perorangan yang omsetnya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Tentunya ini sudah menggunakan tarif normal atau tarif umum PPh. Besarnya PPh tahun 2022 yang terutang adalah 11% dikalikan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 48 miliar. Ditambah 22% kali penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Oke, jadi di sini kita akan breakdown mana yang mendapat fasilitas dan mana yang tidak mendapat fasilitas. Mana yang mendapat fasilitas artinya kena PPh 11% dan yang tidak dapat fasilitas maka kena pajak penghasilan 22%. Gitu ya, peredaran usaha langsung saja omset 5 miliar. Penghasilan kena pajaknya 100 juta rupiah. Maka yang dapat fasilitas adalah, apakah 100 juta semuanya? Tidak. Yang dapat fasilitas adalah 4,8 miliar per 5 miliar. Dikalikan 100 juta rupiah. Sehingga ketemu 96 juta rupiah. Dan yang tidak kena fasilitas adalah sisanya 100 juta dikurangi 96 juta. Sama dengan 4 juta rupiah. Dan PPh terutangnya adalah 96 ini dikalikan 11% ditambah 22% kali 4 juta rupiah sehingga ketemu angka 11.440.000 rupiah. Seperti itu. Jika di Excel-kan, ditabelkan, maka adalah seperti ini. Rumus perhitungan telah kami sampaikan juga. Silahkan bisa diunduh. Seperti itu ya. Inilah kategori ketiga, yakni PT perorangan yang omsetnya antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Ada yang kena 11% dan ada yang kena 22%. Next, yang terakhir yang keempat adalah PT perorangan dengan kriteria omsetnya di atas 50 miliar. Mohon maaf ini ada salah ketik, maka besar PPh harusnya 22% kali penghasilan kena pajak atau laba usaha. Ini ya. Penghasilan kena pajak 100 juta, maka yang terutang adalah 22% alias 22 juta rupiah. Sekian, itulah panduan menghitung PT perorangan 2023. Saya
beri flashback sekali lagi bahwa ini perlu kita perlu breakdown, kita pilih mana yang tepat. Kita ada 4 kategori. Kategori pertama adalah yang masih dikenakan PPh 0,5%. Kategori kedua adalah yang sudah harus kena tarif umum PPh yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kategori ketiga adalah yang sudah kena tarif umum PPh yang omsetnya antara 4,8 sampai dengan 50 miliar. Dan yang terakhir, kriteria keempat adalah perorangan yang omsetnya di atas 50 miliar dan tentunya yang sudah dikenakan tarif PPh tarif umum. Sekian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan sebarkan ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Dan jika Anda mau memberikan donasi atau tip, sangat kami persilakan. Silahkan kunjungi saweria.co/tips pajak atau klik saja artikel ini. Artikelnya ada di deskripsi di bawah ya. Kemudian dukung tips pajak. Nanti caranya adalah seperti ini. Kamu belum login, tidak perlu login. Ini misal Anda ingin memberikan donasi Rp99.000, silahkan tulis Rp99.000 dari Bapak Budi misal ya. Cantumkan emailnya untuk konfirmasi Anda, budi@apa.com. Kemudian silahkan tuliskan pesan misal ya, terima kasih tips pajak, seperti itu. Lalu ini silahkan diklik. Saya berusia 17 tahun lebih, saya setuju dukungan ini secara sukarela, dan silahkan klik QRIS. Setelah klik QRIS, Anda akan ditunjukkan QR code-nya. Seperti ini. Anda juga bisa langsung scan QR code ini untuk donasi Rp99.000. Terima kasih, selamat mengisi SPT tahunan tahun pajak 2022 di tahun 2022 ini. Semoga lancar. Salam sukses dan sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.